Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas soal-soal tentang tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna sebagai pemantapan materi yang telah kalian pelajari kemarin. Untuk soal nomor 1, kita disuruh menentukan nama senyawa dari rumus strukturnya. Untuk soal yang nomor 1A, kalau kita perhatikan, ya, di sini ikatan antara atom C yang satu dengan atom C yang lain semuanya adalah ikatan tunggal. Maka senyawa ini adalah termasuk senyawa alkana. Dalam memberikan nama suatu senyawa, yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan rantai terpanjang atau rantai utama. Dari soal ini, kalau misalkan kita buat rantai terpanjangnya lurus seperti ini, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atom C. Tetapi kalau misalkan dari sini kita belokkan ke bawah seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 atom C. Nah, ini lebih panjang dari yang pertama tadi. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut, nah ini saya tulis ulang soalnya sama. Misalkan rantai utamanya kita mulai dari sini, nah seperti ini. Kita hitung atom C yang dalam rantai utama tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini juga ada 7 atom C. Berarti antara yang pertama dengan yang kedua ini sama panjangnya, yaitu ada 7 atom C. Nah, maka kita pilih yang mempunyai cabang terbanyak. Nah, kalau misalkan rantai utama ini kita ibaratkan sebagai pohon, pohonnya ini bercabang, cabangnya ke sini dan ke sini. Berarti ada 3 cabang. Kemudian kalau yang kedua ini, ya, ini kita ibaratkan sebagai pohonnya bercabang ke sini dan ke sini. Berarti ada 2 cabang. Nah, jadi ini ada 3 cabang, yang ini ada 2 cabang. Maka kita pilih yang pertama ini tidak boleh kita pilih. Selanjutnya, setelah kita tentukan rantai utamanya atau rantai terpanjangnya, maka rantai utama ini kita beri nomor. Penomoran itu dimulai dari ujung terdekat dengan cabang. Kalau misalkan kita mulai dari sini, 1, 2, sudah ada cabang. Kalau kita mulai dari ujung sebelah sini, 1, 2, 3, baru ada cabang. Berarti yang terdekat dengan cabang berarti dari ujung sebelah sini. Maka penomorannya harus dimulai dari sini. Ini kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah itu, cabangnya ini ada 1 atom C, maka ini diberi nama metil, yang ini diberi nama etil, yang ini metil. Nah, ada cabang yang berbeda. Di sini metil dimulai huruf M, etil dimulai huruf E. Maka kita urutkan sesuai urutan abjad. Maka E atau etilnya ini harus kita tuliskan terlebih dahulu. Etil ini diikat C nomor 3. Maka kita tulis 3 etil. Nah, dilanjutkan metil ini diikat C nomor 2. Kemudian metil ini diikat C nomor 5. Karena ada 2 metil yang sama dikasih awalan D, menjadi dimetil. Nah, setelah semua cabangnya kita sebutkan, baru rantai utamanya tadi ada 7. 7 berarti diberi nama heptana. Ini ada
adalah nama senyawa untuk soal nomor 1A. Kemudian berikutnya untuk yang B, langkahnya sama seperti tadi. Kita tentukan dulu rantai terpanjangnya atau rantai utamanya. Kita buat seperti ini. Boleh juga dari bawah ke samping seperti ini. Sama saja karena cabangnya juga sama banyaknya. Nah, selanjutnya setelah kita tentukan rantai terpanjangnya, kita beri nomor. Nomornya tadi kan dimulai dari ujung terdekat dengan cabang. Kalau dimulai dari ujung sebelah sini, 1, 2, 3 sudah ada cabang. Kalau dimulai dari sebelah sini, 1, 2, 3 juga sudah ada cabang. Berarti sama dekat dengan cabang. Kalau ada hal yang seperti ini, maka kita perhatikan cabang berikutnya. Berarti ini adalah cabang berikutnya. Nah, maka penomoran kita mulai dari ujung terdekat dengan cabang berikutnya. Nah, kalau kita mulai dari sini, 1, 2, 3, 4, baru ada cabang berikutnya. Kalau dari sini, 1, 2, 3, sudah ada cabang berikutnya. Maka penomoran harus dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita beri nama. Ini adalah etil, yang ini adalah metil, cabang yang ini adalah metil. Nah, etilnya harus disebutkan terlebih dahulu. Etilnya di KC nomor 4. 4 etil. Kemudian metil ini di KC nomor 3. Yang atas juga di KC nomor 3. Maka kita sebutkan 3 dimetil. Rantai terpanjangnya ada 6. 6 berarti diberi nama heksana. Berarti ada etil di KC nomor 4, ada 2 metil di KC nomor 3 dan 3. Rantai terpanjangnya ada 6 atom C. Berikutnya untuk yang C, nah, kita tentukan terlebih dahulu rantai terpanjangnya. Saya buat dulu seperti ini. Boleh juga dari bawah kemudian belok ke samping seperti ini juga boleh. Terserah karena jumlah cabangnya nanti ketemu sama. Selanjutnya kita beri nomor. Nah, penomoran untuk arkana dimulai dari ujung terdekat dengan cabang. Kalau kita mulai dari sini, 1, 2, 3 sudah ada cabang. Kalau kita mulai dari ujung sini, 1, 2, 3 juga sudah ada cabang. Berarti kedua ujung sama dekat dengan cabang. Nah, kemudian kalau kita perhatikan kan tidak ada cabang berikutnya. Maka kalau ada hal yang seperti ini, nah kalau cabangnya ini berbeda, ya, ini kan etil, kemudian ini adalah metil. Nah, atil terbesar, nah ini harus mendapat nomor terkecil. Jadi etil ini atil lebih besar dibandingkan metil. Maka etilnya ini nanti harus mendapat nomor yang terkecil. Kalau dimulai dari ujung sini, 1, 2, 3, etilnya mendapat nomor 3. Kalau dari ujung sini, 1, 2, 3, 4, etilnya mendapat nomor 4. Berarti kita pilih yang penomoran dimulai dari ujung sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian baru kita beri nama. Etilnya harus disebutkan terlebih dahulu. Etil ini di KC nomor 3. Maka 3 etil. Kemudian metilnya di KC nomor 4. 4 metil. Rantai terpanjangnya ada 6. 6 berarti heksana. Ini cara memberi nama pada senyawa arkana. Kemudian berikutnya untuk yang D, soal D. Nah, kita perhatikan ya, antara atom C yang satu dengan atom C yang lain ada ikatan rangkapnya. Ini kurang. Nah, ada ikatan rangkapnya. Berarti senyawa ini termasuk dalam alkena.
dalam menentukan rantai terpanjang atau rantai utama, ikatan rangkap ini harus ada di dalam rantai utamanya. Jadi misalkan kalau kita buat rantai terpanjangnya seperti ini, lebih panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi karena ini ada di luar rantai utama, maka ini tidak boleh kita pilih. Maka ini kita hapus. Maka kita mulai dari sini ke atas. Seperti ini. Jadi ini ada di dalam rantai utama. Ikatan rangkapnya ada di dalam rantai utama. Nah, untuk alkena penomoran itu dimulai dari ujung terdekat dengan ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya ini. Berarti kalau kita mulai dari sini, 1 sudah ada ikatan rangkap. Tapi kalau kita mulai dari ujung sini nanti jauh dari ikatan rangkap. Maka penomoran harus dimulai dari sini, terdekat dengan ikatan rangkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian baru kita sebutkan cabangnya. Cabang ini adalah etil, yang ini adalah metil. Etilnya harus disebutkan terlebih dahulu. Etilnya ini diikat C nomor 2. Maka 2 etil, dilanjutkan metilnya diikat C nomor 4. Berarti 4 metil. Posisi ikatan rangkap harus disebutkan. Posisi ikatan rangkapnya berada di antara nomor 1 dan 2. Maka kita pilih angka yang kecil. Berarti 1. Nah, ini posisi ikatan rangkapnya. Kemudian tadi rantai utamanya ada 6 atom C. Maka diberi nama heksenan. Jadi berakhiran ena, menunjukkan senyawa alkena. Kemudian berikutnya, ya, ini sama langkahnya. Kita tentukan rantai utama atau rantai terpanjangnya terlebih dahulu. Jadi seperti ini rantai terpanjangnya. Selanjutnya kita beri nomor. Penomoran dimulai dari ujung terdekat dengan ikatan rangkapnya. Nah, karena di sini ada ikatan rangkap 3, maka ini termasuk senyawa alkuna. Jadi nomornya dimulai dari sini karena lebih dekat ke ikatan rangkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian di sini semua cabangnya adalah metil. Metil ini diikat C nomor 4, metil yang ini diikat juga nomor 4. Sementara metil ini diikat C nomor 6. Maka kita tulis 4, 4, 6. Karena ada 3, dikasih awalan tri, menjadi trimetil. Nah, posisi ikatan rangkapnya berada di antara C nomor 2 dan 3. Kita pilih angka yang lebih kecil, berarti 2. Tadi ada 8, berarti oktuna, berakhiran una, menunjukkan senyawa alkuna. Untuk soal yang nomor 2, kita disuruh menuliskan rumus struktur dari nama senyawanya. Untuk menuliskan rumus struktur, kita tentukan dulu rantai terpanjangnya. Di sini ada oktana. Oktana berarti ada 8 atom C. Maka kita buat rantai karbon C-nya sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini nanti kita jadikan sebagai rantai utamanya atau rantai terpanjangnya. Nomornya bisa kamu mulai dari kiri maupun kanan, sama saja terserah. Nah, misalkan saya mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Ada 8 atom C. Setelah itu kita tentukan ini ada 2 etil jika C nomor 4 dan 5. Berarti nomor 4 ada etilnya, etil C-nya 2. Kemudian etilnya juga jika C nomor 5, maka kita ikatkan etil di C nomor 5. Kemudian metilnya jika C nomor 3 dan 3. Ini nomor 3 metil, ini juga ada metil. Setelah itu baru kita lengkapi dengan atom hidrogen. Ingat, setiap atom C harus punya 4 ikatan. C yang ini masih ada 1 ikatan, berarti kurang 3 ikatan. 3 ini kita pakai berikatan dengan hidrogen sebanyak 3. C yang ini masih ada 2 ikatan, 1, 2, berarti kurang 2. Maka kita ikatkan dengan 2 atom hidrogen. Atom C yang ini berarti sudah pas 4, 1, 2, 3, 4. Berarti tidak usah kita kasih tambahan hidrogen. Untuk C yang ini, yang atas ini masih 1, berarti kurang 3. Ini juga masih 1, berarti kurang 3. C yang ini 1, 2, 3, berarti kurang 1. Kita ikatkan dengan H sebanyak 1. C yang ini ada 1, 2, ada 2 ikatan, berarti kurang 2. Maka kita ikatkan dengan 2 atom H. Atom C yang ini masih 1, berarti kurang 3. Kita ikatkan dengan atom H. Yang ini juga sama, 1, 2, 3, berarti kurang 1. 1, 2, berarti kurang 2. Ini masih 1, berarti kurang 3. Ini 1, 2, kurang 2. Ini 1, 2, berarti kurang 2, supaya menjadi 4 ya. Ini C-nya masih 1, berarti kurang 3. Nah, ini cara menuliskan rumus struktur dari nama senyawanya. Selanjutnya yang B. Ini heksena, berarti nanti ada ikatan rangkap 2. Heksena berarti atom C-nya sebanyak 6. Maka kita tulis atom C sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian ada etil jika C nomor 4. Misalkan ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Etilnya jika C nomor 4, C nomor 4, maka kita ikatkan dengan etil. Kemudian metilnya jika C nomor 3, ini C nomor 3, berarti kita kasih metil. Nah, kemudian ya, ini ada angka 2 menunjukkan posisi ikatan rangkap 2 ada di atom C nomor 2, berarti ikatan rangkapnya ada di sini. Selanjutnya kita lengkapi dengan atom hidrogen. Sama seperti tadi, ini masih 1 ikatan, berarti kurang 3. Kita kasih hidrogen sebanyak 3. Yang ini 1, 2, 3, berarti kurang 1. Maka kita ikatkan dengan H sebanyak 1. Yang ini, atom C yang ini, ikatannya 1, 2, 3, 4. Sudah pas 4, maka tidak perlu dikasih tambahan atom hidrogen lagi. Yang ini masih ada 1, berarti kurang 3. Yang ini juga masih 1, berarti kurang 3. C yang ini ada 2, 1, 2, berarti kurang 2 atom hidrogen. C yang ini 1, 2, 3, maka kurang 1. Ini kurang 2, ini kurang 3. Ini cara menentukan rumus struktur ya. Untuk soal yang C ya, ini heptuna. Nah, heptuna berarti akhiran una menunjukkan senyawa alkuna. Nah, ada ikatan rangkap 3-nya nanti. Nah, berarti di sini heptuna berarti atom C-nya sebanyak 7. Kita tulis atom C sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ini ada etil jika C nomor 5. Jadi kita kasih nomor dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Etilnya jika C nomor 5 ini berarti kita kasih etil.
Berikutnya metilnya ada 2, jika C nomor 2 dan 2. Di C nomor 2 kita kasih etil sebanyak 2. Kemudian 3 ini menunjukkan posisi ikatan rangkap 3-nya. Posisi ikatan rangkap 3-nya ada di C nomor 3. Maka ini ikatan rangkap 3 di sini letaknya. Nah, selanjutnya kita lengkapi dengan hidrogen. Ya. C yang ini masih satu ikatan, supaya 4 berarti kurang 3 atom H. Ini juga sama, masih 1 berarti kurang 3. Yang ini masih 1 kurang 3. C yang ini sudah pas 4, 1, 2, 3, 4. Maka nggak usah kita kasih tambahan hidrogen lagi. Kemudian C yang ini 1, 2, 3, 4 berarti sudah pas. Yang ini juga sama, 1, 2, 3, 4 juga sudah pas, nggak usah dikasih tambahan hidrogen lagi. Kemudian yang ini 1, 2, 3 berarti kurang 1, kita kasih tambahan 1 atom H. C yang ini 1, 2 berarti kurang 2. C yang ini masih 1 berarti kurang 3. Ini kurang 2, ini kurang 3. Demikian pembahasan soal tentang senyawa alkana, alkena, dan alkena. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.